Baik Bu Ika, boleh satu pertanyaan lagi ya Bu Ika. Perencanaannya sudah matang, sudah bagus sekali dipikirkan dengan detail dan dibuat dengan hati. Pertanyaannya bagaimana syarat-syarat yang harus dilakukan untuk implementasinya Bu, biar benar-benar percepatan bisa terlaksana. Karena seringkali cukup jauh Bu antara rencana dengan implementasi di Indonesia ini kan. Kemudian juga tolong dilengkapi jawabannya dengan tantangannya seperti apa, mitigasi dari Bappenas untuk implementasinya Bu. Silahkan Ibu. Betul, kita berbicara implementasi karena untuk wilayah Papua ini sebetulnya sangat diperhatikan. Karena kenapa? Pertama ada dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur yang hanya diberikan kepada wilayah Papua dan dana otonomi khusus dengan Aceh. Nah, untuk Papua sendiri sebetulnya memang ada tantangan-tantangan di dalam proses untuk pengimplementasiannya yang nantinya ke depan tentunya kita bersama-sama memperbaiki. Kita bersama-sama mendampingi sampai kepada kabupaten kotanya. Kalau perlu nanti sampai kepada kampungnya, sampai level terkecilnya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah pertama, ketika kita melihat program dan kegiatan, apakah sudah siap readiness kriterianya? Tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Ketua, readiness kriteria itu menjadi penting dan juga kita melihat apa prioritasnya dari masing-masing daerah. Di dalam RAPPP kita sudah coba melihat apa yang perlu dilakukan di daerah, tetapi tentunya nanti dari pemerintah daerah yang memilih dari sekian banyak itu mana yang paling prioritas untuk dilakukan. Nah, ini juga perlu disesuaikan nanti dengan timeline perencanaan kita. Nah, ini yang kadang-kala miss dilakukan karena tentunya kita ada siklus perencanaan Bapak Ibu sekalian. Ada timeline waktu yang perlu kita patuhi bersama. Tadi juga sempat disampaikan dari Pak Mendagri kalau syarat salur begitu ya yang memang agak kurang atau mungkin agak belum optimal dilakukan dan tentunya ini kita perbaiki. Timeline-nya harus tepat waktu Bapak Ibu sekalian karena tentunya ini nanti program dan kegiatan ini dapat dilaksanakan masuk begitu ya mengikuti dengan timeline perencanaan dan penganggaran. Jangan sampai terlewat begitu kadangkala ini yang terjadi di lapangan adalah readiness kriteria belum siap, kemudian untuk memasukkan usulannya juga terlambat begitu ya. Pada akhirnya dana otonomi khusus yang dikucurkan, dana tambahan infrastruktur yang dikucurkan ini tidak dapat optimal dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menjadi penekanan kenapa kita coba perbaiki pelan-pelan ke depan. Melalui sistemnya juga sudah kita bangun bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan supaya kita lebih disiplin dalam menginput sehingga nanti di dalam pelaksanaannya ini kita dapat selaras Bapak Ibu sekalian dan juga nanti penekanannya adalah tentunya timeline daerah, timeline pusat ini selaras semua. Bapak Ibu sekalian ke depan ini akan menghadapi Musrenbang, penyusunan perencanaan yang baru dan Musrenbang otonomi khusus. Kita perlu tarik mundur, kita perlu mempersiapkan. Oleh karena itu momen pada hari ini dengan launchingnya rencana aksi percepatan pembangunan Papua ini menjadi guidance kita karena kita akan menghadapi dan menjadi acuan kita di dalam nantinya pelaksanaan Musrenbang otonomi khusus. Nah, Musrenbang otonomi khusus ini Mbak Prita, Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi penting agenda besar daerah. Kenapa? Karena kita akan melihat program mana yang paling prioritas yang akan didanai dari dana otonomi khusus. Begitu, dana tambahan infrastruktur. Mana dulu nih yang harus dibangun. Nah, oleh karena itu nanti kita tentunya bersama-sama mendampingi Bapak Ibu sekalian agar nanti pelaksanaan ketika menganggarkan, ketika merencanakan dan menganggarkan ini lebih jelas dan tepat sasaran nantinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin tantangannya dalam aspek tata kelola yang saya perhatikan Bu Prita. Jadi memang ke depan ini kita perlu memperbaiki dan bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah memperbaiki dari aspek tata kelola ini. Kami di pemerintah pusat ini sudah mencoba untuk memberikan instrumen ya. Jadi nanti instrumen-instrumen itu tentunya dari Kepala Bapeda nanti dalam hari ini pembukaan nanti siang dan juga besok ada pelatihan untuk bagaimana penggunaan instrumen untuk nantinya digunakan di dalam Musrenbang Otsus ke depan. Nah, mungkin itu Bu Prita tantangan dan kondisinya. Baik, terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ika Ratnawulandari. Tadi Ibu Ika sudah juga menyinggung mengenai tata kelolanya.